Perkenalkan, nama saya Angga Putra Pratama Siregar, NIM 18104167717, akan menjawab tugas soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah untuk mencangkup beragam perasaan yang dialami orang, yang meliputi emosi maupun suasana hati. Jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Afek beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati disebabkan oleh kejadian spesifik, durasinya sangat cepat, banyak ragam, disertai oleh ekspresi wajah, berorientasi tindakan. Suasana hati penyebab umum dan tidak jelas, durasi lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, bersifat kognitif. Lanjut ke soal nomor 4, coba berikan contoh ragam emosi. Ada banyak sekali ragam emosi. Yang pertama ada rasa marah, emosi marah. Kedua takut, sedih. Keempat bahagia. Kelima benci. Keenam terkejut. Ketujuh kecewa. Kedelapan malu. 9 iri. Ke-10 jijik. 11 berharap. 12 cemburu. 13 gembira. 14 cinta. 15 bangga. 16 frustasi, dan 17 antusias. Lanjut ke nomor 5. Apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi adalah berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. Intensitas emosi, setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Berikutnya, frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lama mereka berusaha menampilkannya. Lanjut ke nomor 6, jelaskan struktur suasana hati. Strukturnya afek negatif tinggi, kecewa, stres, gugup, tegang. Afek positif tinggi, waspada, semangat, gembira, bahagia. Sedangkan afek negatif rendah, puas, damai, rileks, tenang. Dan afek positif rendah, lesu, bosan, depresi, sedih. Jelaskan faktor-faktor yang berikutnya nomor 7, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Ada 10 faktornya. Yang pertama kepribadian, yang kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, yang keempat cuaca, yang kelima stres, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh tidur, yang kedelapan olahraga, yang 9 umur, 10 jenis kelamin. Lanjut ke nomor 8, apa yang dimaksud dengan regulasi emosi. Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih.
Berikutnya nomor 9, jelaskan aspek regulasi emosi. Strateginya, individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuannya, individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan, sehingga tetap dapat bersikap berperilaku dengan baik. Dorongannya ialah individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Berikut nomor yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional atau emotion labor adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Berikut nomor yang 11, apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan. Emosi yang dirasakan atau full emotion adalah emosi yang sebenarnya orang individu, sedangkan emosi yang ditampakkan atau displayed emotion adalah emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Selanjutnya nomor yang ke-12, apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seorang mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Yang ke-13, soal yang ke-13, jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kecerdasan emosional. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor otak, mengungkapkan bagaimana otak lelah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membajak otak. Yang berikutnya, lingkungan keluarga. Faktor dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Berikutnya terakhir, yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan beroperasi dengan teman sebaya sehingga dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 14, sebutkan, jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. 5 dimensi kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dorongan-dorongan Anda sendiri. Yang ketiga, motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Yang keempat, empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.